Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kali ini saya akan menyampaikan materi sosiologi tentang integrasi sosial dan disintegrasi. Nah, jadi apa itu integrasi sosial? Kata integrasi berasal dari bahasa Inggris integration yang artinya pembaruan hingga menjadi kesatuan yang berat dan utuh. Istilah pembaruan tersebut mengandung arti masuk ke dalam menyelesaikan, menyatu atau melebur sehingga menjadi seperti satu. Dalam Kamus Sosiologi Haryanto 2012, integrasi sosial merupakan proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda-beda sehingga membentuk suatu kesatuan masyarakat yang serasi. Ada juga pengertian menurut beberapa ahli, yaitu dari Surjono Sukanto. Integrasi sosial adalah sebuah proses individu atau kelompok untuk berusaha memenuhi tujuan melawan lawan yang disertai dengan suatu ancaman dan atau kekerasan. Ada juga dari Baton, yaitu integrasi sosial adalah suatu integrasi sebagai sebuah pola hubungan yang mengakui adanya suatu perbedaan ras dalam masyarakat, tapi tidak memberikan suatu fungsi penting pada perbedaan dalam sebuah ras. Dari Gilin, integrasi sosial adalah suatu bagian dari proses sosial yang terjadi karena suatu perbedaan fisik, emosional, budaya, dan perilaku. Syarat-syarat terjadinya integrasi sosial adalah: 1. Anggota-anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. 2. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang nomor 3, norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah dan dijadikan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama, sikap saling menghargai orang lain. Yang kedua, toleransi terhadap perbedaan. Yang ketiga, adanya musuh bersama dari luar. Yang keempat, perkawinan campuran atau amalgamation. Yang kelima, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Yang keenam, kesepakatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Yang ketujuh, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Suatu integrasi sosial dapat berlangsung cepat atau lambat tergantung pada faktor-faktor berikut. Yang pertama, besar kecilnya kelompok. Umumnya, dalam kelompok yang kecil, tingkat kemajemukan anggotanya relatif rendah, sehingga integrasi sosialnya akan lebih mudah tercapai. Hal itu disebabkan dalam kelompok kecil, hubungan sosial antar anggotanya terjadi secara intensif, sehingga komunikasi dan tukar-menukar budaya akan semakin cepat. Yang kedua, homogenitas kelompok. Dalam kelompok atau masyarakat yang tingkat kemajemukannya rendah, integrasi sosial akan mudah dicapai. Sebaliknya, dalam kelompok atau masyarakat majemuk, integrasi sosial akan sulit dicapai dan memakan waktu yang sangat lama. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa semakin homogen suatu kelompok atau masyarakat, semakin mudah pula proses integrasi antara anggota di dalam kelompok atau masyarakat tersebut. Yang nomor 3, efektivitas komunikasi. Efektivitas komunikasi yang baik dalam masyarakat juga akan percepat integrasi sosial. Semakin efektif komunikasi berlangsung, semakin cepat integrasi anggota-anggota masyarakat tercapai. Yang keempat, mobilitas geografis. Anggota kelompok yang baru datang tentu harus menyesuaikan diri dengan identitas masyarakat yang ditujunya. Namun, semakin sering anggota masyarakat yang datang dan pergi, akan semakin sulit pula proses integrasi sosial. Sementara itu, dalam masyarakat yang mobilitasnya rendah, seperti daerah atau suku terisolasi, integrasi sosialnya dapat cepat terjadi. Proses integrasi sosial. Akomodasi menurut C. Dwi Narwoko dan Bagong Suryanto, akomodasi merupakan suatu proses ke arah tercapainya kesepakatan sementara yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Kerjasama dalam Kamus Sosiologi Haryanto 12. Kerjasama merupakan bentuk integrasi yang terjalin antara individu atau kelompok yang berusaha untuk mencapai tujuan bersama. Koordinasi. Koordinasi adalah pengaturan secara sentral untuk mencapai integrasi dengan persatukan individu maupun kelompok agar tercapai keseimbangan dan keselarasan dalam hubungan di masyarakat. Asimilasi. Asimilasi adalah sebuah proses yang ditandai oleh adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia guna mencapai suatu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Nah, bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama, integrasi fungsional. Integrasi fungsional bisa terjadi karena adanya fungsi-fungsi di masyarakat. Yang kedua, integrasi normatif. Integrasi normatif dapat terjadi karena adanya norma yang berlaku di masyarakat. Yang keempat, integrasi koersif. Integrasi koersif bisa terbentuk karena adanya pengaruh kekuasaan dari penguasa. Kemudian kita akan melanjutkan tentang pengertian disintegrasi. Menurut Selosor Marjan, perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai sikap dan perilaku di antara
kelompok-kelompok, dan masyarakat. Perubahan itu bisa terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Gejala disintegrasi sosial. Sebagian besar anggota masyarakat tidak lagi mematuhi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, timbul ketidaksepakatan di antara anggota-anggota kelompok dalam tujuan sehingga hilangnya rasa kepaduan dan solidaritas dalam kelompok. Sanksi yang diberikan pada pelanggar norma tidak dilaksanakan dengan konsekuen sehingga ada kesan bahwa sanksi sudah tidak berfungsi lagi. Menurunnya kewibawaan para tokoh masyarakat dan pimpinan masyarakat sehingga warga masyarakat bingung siapa yang masih bisa dijadikan panutan atau teladan. Bentuk-bentuk disintegrasi sosial. Pergolakan daerah. Pergolakan daerah yaitu suatu gerakan sosial yang dilakukan bersamaan dengan menggunakan berbagai cara untuk memaksakan suatu kehendak ataupun cita-cita. Aksi protes dan demonstrasi. Aksi protes yaitu suatu tuntutan baik itu dari individual maupun dari kelompok yang dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan suatu tindakan. Kriminalitas. Kriminalitas merupakan suatu tindakan sosial yang disosiatif. Kriminalitas biasanya ditandai dengan adanya perilaku menyimpang yang melawan norma yang berlaku pada suatu tempat. Tindakan kriminal dapat dilakukan secara direncana maupun tidak direncanakan. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan disintegrasi dari keutuhan suatu masyarakat. Hal itu karena tindakan yang mereka lakukan dapat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, kenakalan remaja disebut sebagai masalah sosial. Munculnya kenakalan remaja ini merupakan gejolak kehidupan yang disebabkan adanya perubahan-perubahan sosial di masyarakat, seperti pergeseran fungsi keluarga karena kedua orang tua bekerja, sehingga peranan pendidikan keluarga menjadi berkurang. Itulah materi dari kami tentang integrasi sosial dan disintegrasi. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.